Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatada'u al-hasanatu bi ihsanihi tukaffiru 'anhu as-sayyi'at. Wassalamu wassalamu ala asyrafil khalqi imamil mursalin qaidil muhajjalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalus salatu wa taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba bi hudahu ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah, puji syukur dengan segala nikmat dan karunia-Nya Allah titipkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat hukum dan dakwah, serta nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam terlimpah curah kepada Rasul pilihan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in sampai tabi'in. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak menjadi tujuan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke bumi ini. Inna bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Namun risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang berbeda dengan risalah Nabi sebelumnya. Dan ya'budullah wa taquhu wa ati'un. Risalah penghambaan kepada Allah, totalitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan yang paripurna hanya kepada Allah. Karenanya akhlak para nabi adalah akhlak Islam secara keseluruhan. Di kesempatan yang berbahagia ini kita mengupas tentang ucapan Nabi Allah Musa alaihissalam, pertanyaan Nabi Allah Musa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat yang mulia. Nabi Musa punya karakteristik penyebutan nama kepada beliau dengan nama yang unik. Dan beberapa nabi memiliki gelar yang unik pula. Seperti Nabi Allah Ibrahim memiliki gelar Khalilullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki gelar Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Musa panggilannya berbeda. Beliau mendapatkan julukan yaitu Kalimullah, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kisah menceritakan bahwa Nabi Allah Musa alaihissalam diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya kisah Bani Israel yang meminta kepada Nabi Musa seperti apa bentuk rumah Allah Subhanahu wa taala. Arinallaha jahratan. Meminta kepada Nabi Musa untuk menampakkan Tuhannya. Nabi Musa naik gunung Bukit Tur Sinai, lalu minta kepada Allah, Allah turunkan cahayanya saja. Fasa'iqa Musa. Musa saat itu bisa melihat cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut pula kisah Nabi Khidir dengan Nabi Allah Musa. Awalnya dialog Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menanyakan, siapakah hambamu yang paling cerdas? Ketika Nabi Musa ditanya oleh kaumnya, siapa hamba Allah yang paling cerdas, Nabi Musa mengakui bahwa dirinya. Lalu mendapatkan teguran Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun menunjukkan di mana hamba yang tawadhu, yang cerdas, yang saleh, yaitu Nabi Khidir di dalam surat Al-Kahfi. Dan banyak kisah-kisah Nabi Musa yang langsung diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimatnya, maka disebutlah Musa dengan kalimat Kalimullah. Begitu pula hadis yang
Sabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala Musa rabbahu an sitti khisalin yadhunnu annaha khalisah. Nabi Allah Musa alaihissalam menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala perihal 6 perkara yang ia menganggap sudah paripurna memilikinya. Jiwa para nabi adalah jiwa-jiwa yang penuh dengan ketawaduan. Alat yang betapa sangat indahnya yang nanti kita akan selami ini. Nabi Musa mengatakan bahwa dia mengira sudah sempurna padahal belum sempurna. Betapa sangat hausnya Nabi Allah Musa alaihissalam dengan kemuliaan tersebut. Dan beliau diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala biiznillah untuk langsung dialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'ala Musa rabbahu an sitti khisal. Wa yadhunnu annaha lahu khalisah, yang ia mengira dia memiliki semua khislah atau sifat-sifat tersebut. Wasabi'an lam yakun yuhibbuha Musa. Kata Rasul, dan yang ketujuh nanti ditanyakan pula yang ketujuh, sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka kita akan mengupas 6 poin dahulu yang ditanyakan oleh Nabi Musa, dan inilah sifat-sifat dambaan para nabi. Yang pertama ditanya oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, qala Musa ayyu ibadika atqa. Nabi Musa menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, siapakah hambamu ya Rabb yang paling bertakwa? Kalau kita ditanya oleh teman siapa yang paling takwa, biasanya kita menjawab yang paling banyak sholatnya, yang paling banyak puasanya, yang paling banyak ibadah-ibadahnya. Sholat kita saja, ingat kita pada Allah dalam sholat kita frekuensinya berapa detik. Mungkin takbiratul ihram kita ingat, Al-Fatihah pikiran kita udah ngayap nih. Baca surat setelah Al-Fatihah sudah kemana-mana pikiran kita. Terlebih Jumatan mikir sepatu hilang atau tidak. Rupanya sholat kita saja yang seharusnya ingat kepada Allah, kekhusyuan itu hanya durasinya beberapa detik saja. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan Nabi Allah Musa, siapakah hambamu ya Allah yang paling bertakwa? Apa jawaban Allah? Alladzi yadhkuru wa la yansa. Hambaku yang bertakwa kepadaku adalah dia yang banyak mengingatku dan tidak melupakanku. Banyak mengingatku dan tidak melupakan. Jawaban yang subhanallah, yang sangat umum. Sholat tilawah memang ibadah, ya puasa memang ibadah. Tapi ingat kita kepada Allah berapa persen? Dalam sholat kita berapa persen ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya ulama mendapatkan satu kesimpulan bahwa kita disuruh untuk mencari tempat-tempat, kondisi-kondisi kita bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Ayadatul marid, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit bahagian dari kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sudah melihat orang sakit, diinfus, kabel banyak masuk ke tenggorokannya, bahkan kabel-kabel EKG, jantung itu sudah banyak di dadanya. Tidak ada pikiran kita pikiran maksiat. Langsung kita sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar atau Subhanallah, atau diawali dengan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita diberikan nikmat sehat saat itu. Dikala teman kita lumpuh dalam keadaan koma, tidak bisa bergerak sama sekali, hanya beberapa indera yang bisa hidup saat itu. Masya Allah. Berarti kita memiliki kondisi di mana kita bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banjir yang kemarin, subhanallah Pak, teman kita, saudara kita merasakan di Jatinegara, di kampung apa itu? Kampung apa Pak? Kampung Pulau ya. Itu kan airnya sudah semata kaki lantai 2. Betul?
sudah semasa kaki lantai 2 tinggi. Kita yang tidak merasakan, melihat di televisi keluar kalimat astagfirullahaladzim, keluar ucapan dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sebuah kondisi di mana kita diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada benarnya Allah memberikan musibah ujian yang bisa seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ada kalanya yang datang kepadamu dari sesuatu yang tidak engkau sukai, itu lebih baik daripada yang datang kepadamu sesuatu yang engkau sukai. Sesuatu yang datang kepada kita yang tidak kita sukai, kata Sufyan bin Uyainah, itu mungkin lebih baik dibandingkan yang datang kepadamu dari sesuatu yang engkau sukai. Loh, apa sesuatu yang tidak engkau sukai itu lebih baik untukmu? Sakit, musibah, ujian. Masya Allah, dengan sakit itulah kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di daerah Jati Bening, mohon maaf, di Bantar Gebang, seorang bapak menderita koma selama 3,5 tahun. Bukan 3 bulan, tapi 3,5 tahun. Dan sudah meninggal dunia. Ketika istrinya ditanya 3,5 tahun menderita koma, sang istri dengan tabah mengatakan, alhamdulillah Pak, saya dengan anak-anak dengan musibah seperti ini justru mendekatkanku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Justru mendekatkanku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, sesuatu yang tidak engkau sukai bisa jadi itu lebih baik daripada sesuatu yang engkau sukai. Sesuatu yang kita sukai adalah kesehatan. Sesuatu yang kita sukai adalah nikmat harta. Tapi berapa banyak orang yang mendapatkan nikmat harta, nikmat sehat justru lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Allahu Akbar. Menciptakan kondisi-kondisi kita bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menjawab pertanyaan Nabi Musa, yang paling takwa adalah orang yang banyak mengingatku dan tidak melupakanku. Tadi antara yang menjenguk orang sakit, yang kedua sahibatul akhir, berteman dengan orang-orang soleh, mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berteman dengan orang-orang soleh. Halaqatul ilmi atau majalis ilmi, tempat berkumpulnya mereka yang mencari ilmu. Masya Allah. Tempat itu pula kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang tausiah teman kita mengingatkan kita bahwa diri kita lalai, diri kita telah berbuat salah. Ada teguran dari sahabat kita yang menjadikan kita terbangun, ya, yang menyebabkan kita sadar dan insaf dari perilaku dosa dahulu. Subhanallah. Halaqatul ilm, majalis ilm, sohbatul akhyar, ayyadatul marid, mengunjungi orang sakit, berteman dengan orang saleh, berkumpul dengan orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu. Dan Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan kaki menuju tempat ilmu, semakin banyak langkah kakinya, maka Allah mudahkan ia jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa sangat indahnya. Ya. Amalan yang bisa seorang hamba banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ziaratul kubur. Ziarah kubur bukan hanya sebatas ziarah ke Wali Songo, sunan-sunan dan sebagainya, atau makam-makam orang soleh. Walaupun dibolehkan, yang dibolehkan hanya 2 saja, zikrul maut, merenungi kematian, dan mendoakan orang yang meninggal dunia. Lebih daripada itu tidak dibolehkan. Lalu ketika kita duduk di makam tersebut, di depan makam tersebut, apa yang kita lakukan? Tadabbur, merenungi bahwa hidup ini sangat singkat, merenungi bahwa kita besok akan meninggal dunia. Baru kemarin, Masya Allah, seorang bapak aktivis DKM Masjid di MM 2100, hari Ahad kemarin meninggal dunia saat tidur siang bersama istrinya jam 2 siang.
Tidak ada sakit kepala, tidak ada sakit jantung, tidak ada sakit perut, sama sekali tidak. Hidup bersama suaminya. Saat sang suami meluk istrinya, tiba-tiba muncul denguran keras dari tenggorokan suami. Istrinya langsung membangunkan, tidak bisa bangun, dan saat itu rupanya sakaratul maut dan meninggal dunia. Punya anak 4, yang keempat masih 2 bulan di kandungan istrinya. Masya Allah. Ini meninggal dadakan. Ya. Tidur, meninggal dunia. Ya, hati-hati nih, pengajian tidur bisa meninggal dunia ini. Waspadalah, waspadalah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan dari Musa yang pertama, ayu ibadika asfa, siapakah hambamu yang paling bertakwa? Allah menjawabnya, alladzi yadhkuru wa la yansa. Pertanyaan yang kedua, Nabi Allah Musa alaihissalam adalah ayu ibadika anda, siapakah hambamu yang mendapatkan petunjukmu ya Allah? Siapakah hambamu yang mendapatkan petunjukmu? Allah Subhanahu wa taala menjawab, alladzi yattabi'ul huda. Dia yang mengikuti petunjuk-petunjuk aku, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sederhana sekali. Islam memberikan rumus agar kita cepat mendapatkan hidayah, tinggal kembali saja kepada pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan hidayah ini betapa sangat mahalnya, lebih mahal dari harta yang kita miliki. Anak kita yang kena narkoba, tiba-tiba insaf dan sadar, Masya Allah, lebih bahagia dibandingkan harta yang kita miliki. Sepakat Pak? Lebih bahagia dari harta yang kita miliki. Mengapa hidayah Allah Subhanahu wa taala? Istri yang tidak taat kepada suaminya cenderung ketika punya kesalahan tidak mau memaafkan dan sering pulang ke rumahnya. Sedangkan anak-anaknya menanya di mana mama, di mana bunda, di mana umi. Tiba-tiba sang istri insaf dan sadar menjadi bahagia bersama tangga tersebut. Allah. Ini adalah pintu hidayah. Maka hidayah itu pintunya besar, pintu besarnya ada 2, Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW. Perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah mempelajarinya, Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Bapak Ibu, hidayah ini ada 5. Yang pertama, hidayah masuk Islam. Hidayah itu di Islam. Teman kita non-muslim masuk Islam, senang sekali. Ya Pak, Masya Allah. Tapi ketika dia sudah masuk Islam, belum tentu dia bisa menjalankannya. Mohon maaf, ada seorang security, seorang bapak security, jaga BK, 10 tahun memeluk Islam, dulu mu'amal, bersyahadat di dalam masjid, diperiahkan oleh ulama dan sebagainya. Tapi selama 10 tahun ia memeluk Islam, ia tidak mengetahui bagaimana tata cara sholat dengan baik. Karena kita muslim hanya sebatas bangga saja dengan tempat kita yang masuk ke Islam, tapi tidak membimbingnya bagaimana mempelajari Islam dengan baik. Hidayah yang pertama, hidayah masuk Islam. Hidayah yang kedua adalah hidayah untuk ilmu, hidayah mendapatkan ilmu. Berapa banyak di antara kita yang KTP-nya Islam, tapi tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Ia tidak pernah mengetahui apa ilmu yang ada terkandung di dalam Islam itu. Hidayah itu ilmu. Yang kedua hidayah, yang ketiga hidayah itu ilmu. Yang pertama masuk Islam, yang kedua punya ilmu, yang ketiga beramal. Berapa banyak orang yang punya ilmu namun tidak beramal? Banyak di antara kita yang tahu nikmatnya sholat malam, tapi sedikit yang mengamalkannya. Berapa banyak yang mengetahui di antara kita indahnya sholat dan nikmatnya sholat Tuhan, tapi sedikit yang mengamalkan. Maka orang yang mampu mengamalkan berarti dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah beramal. Beramal saja tidak cukup. Karena terkadang amal kita
ada pada puncak futur, pada puncak kemalasan. Betul kan? Tidak selamanya langgeng puasa dengan kemiskinan. Tidak selamanya langgeng puasa kita. Tidak selamanya langgeng kebaikan kita. Pasti kita mendapatkan masa-masa futur, masa-masa malas. Maka hidayah yang tepat adalah hidayah ilal istiqomah. Hidayah istiqomah dalam amal tersebut. Sholat tahajud sekali dua kali gampang, apalagi musim-musim mutasi. Belum. Terlebih musim-musim mutasi, masya Allah. Atau musim di mana anak mau lulus ujian, mencari perguruan tinggi. Semangat kita dalam puasa dan kemis wajar, karena ada kebutuhan. Tapi ketika kita mampu menjaga tahajud kita, mampu menjaga sholat duha kita, dan mampu menjaga puasa kita, yang disebut dengan istiqomah, itulah hidayah. Dan yang kelima, hidayatul ilal jannah. Hidayah petunjuk Allah. Allah menggiringnya, menunjukkan orang-orang soleh ini yang istiqomah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang soleh digiring oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah mana pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan itu di atas adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menggiringnya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hidayah. Sehingga wajar kalau Nabi Allah Musa alaihissalam menanyakan, siapa hambamu yang mendapatkan petunjukmu? Allah menjawab, alladzi yattabi'ul huda. Dia adalah orang yang mengikuti jalan-jalan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, wa ayyu ibadika ahkam. Wahai Allah, siapakah hambamu yang sangat bijak? Allah Ta'ala menjawabnya, alladzi yahkumun nas lam yahkum kama yahkumun nafsi. Hambaku yang bijak di dunia adalah dia yang bijak melihat manusia, memperlakukan manusia seperti halnya ia bijak memperlakukan dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika Al-Quran berbicara as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangannya, Rasul langsung mengatakan, law anna Fatimah binti Muhammadin sariqah la qata'tu yadaha. Kalau putriku Fatimah binti Muhammad dia mencuri, akulah yang pertama kali memotong tangannya. Hukum yang Allah turunkan lewat Rasul mulia sallallahu alaihi wasallam untuk manusia sangat bijak. Rasul terangkan untuk keluarganya dahulu. Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, akulah yang pertama kali memotong tangan. Luar biasa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak untuk berperang dan meluruskan sok barisan peperangan tersebut dengan tongkatnya, Rasul mengatakan, istaqimu, istaqimu, luruskan barisan. Seorang sahabat yang bernama Sawat tidak lurus barisannya, maka Rasul mencolek perutnya itu dengan tongkatnya, bukan memukulnya, hanya sedikit, tak tak, istaqim ya Sawat, istaqim ya Sawat, luruskan. Ini mungkin karena perutnya offset. Istaqim ya Sawat, luruskan perutmu wahai Sawat. Sawat memandang Rasul dengan pandangan sinis, mengatakan, wahai, sungguh sangat celaka pukulan engkau ya Rasulullah. Aku akan meminta qisas saat ini sebelum aku akan meminta qisas engkau di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah, kata engkau, aku tidak ridho engkau menyentuh perutku dengan tongkat. Umar bin Khattab geram melihat Sawat marah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasul bijak. Rasul mengatakan, kamu biarkan, mau apa dia? Ya Rasul, aku akan membalasmu. Mana tongkatku? Sebelum aku balas engkau di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala, mana tongkatku? Diberikan tongkat itu kepada Rasul. Dari Rasulullah kepada Sawat radhiyallahu anhu saat itu.
Sawat memegang tongkat Rasul. Seluruh sahabat matanya memandang fokus kepada satu, tertuju kepada satu Sawat radhiyallahu anhu. Sawat dalam memegang tongkat Rasulullah hendak melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu apa yang dilakukan oleh Sawat? Yang dilakukan oleh Sawat saat itu adalah langsung mencium perut Rasulullah SAW dan menangis di hadapan perut Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, doakan wahai Rasul, aku mohon kepada engkau agar kulitku bersentuhan dengan kulitku nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mencuri kesempatan untuk bisa mencium perut Rasulullah SAW. Tapi awalnya Rasul sudah bijak, tongkatnya diberikan kepada sahabat Rasulullah. Ini kota iman yang dirahmati oleh Allah, bijaknya, lembutnya hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula ketika seorang wanita yang membawa putrinya 2,5 tahun dan Rasul ingin menggendongnya, diambil putri itu, dipangku oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu sang putri ngompol kencing di jubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sang ibu menariknya dengan keras, ya wahai celaka, wahai putriku, kenapa engkau ngompolin Rasul? Masya Allah, kenapa engkau kencingin Rasul? Rasul kaget dan mengatakan, ya ummah, wahai bunda, mana zahta fi binti, apa yang kau cabut dari tangan putrimu dengan keras ini telah menoreh luka di hati. Air seni yang sudah ada di pakaianku ini bisa hilang, tapi luka di hatinya belum tentu bisa hilang. Subhanallah. Kelembutan hati Rasulullah SAW dan pelajaran bagi kita semua. Ya, yang sering keras dengan anak-anak kita, yang mungkin sering marah dengan putra-putri kita, wallahu a'lam. Bijaknya Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, wa ayyu ibadika azzu, yang keempat, wa ayyu ibadika azzu, siapakah hambamu yang paling mulia? Nabi Musa menanyakan, siapakah hambamu ya Allah yang paling mulia? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawabnya, alladzi qadira ghafar, mereka hamba-hambaku yang melakukan kesalahan lalu dia meminta maaf kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang mulia. Mudah meminta maaf, riwayat yang lain mudah memaafkan orang lain. Wa'fu 'amman zalamak, kata Rasulullah SAW, ciri orang-orang yang mulia, maafkan orang yang menzalimi. Subhanallah. Ini pribadi-pribadi yang mulia. Ketika seorang hamba jatuh dalam kesalahan lalu dia kembali kepada Allah, Allah sangat senang. Billahi asyaddu farhan bi taubati 'abdihi mu'min min musafir. Hai kama qala Rasulullah SAW, sungguh Allah sangat bahagia sekali dengan kembalinya seorang hamba dalam dosa-dosanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Allah sangat gembira dibandingkan gembiranya seorang musafir yang melakukan perjalanan dengan seekor kudanya dengan bekal yang sangat banyak, tidur ia di bawah sebuah pohon. Falam mastaiqara, lalu ia terbangun, falam yajid ma'iddahu, rupanya itu kuda dan perbekalannya hilang. Dia menangis mencari kesana kemari hatta adrakahul 'atas, sampai tenggorokan kering, menangis dia. Seakan-akan kematian itu sudah tiba. Ya Allah, ini bekal perjalanan hilang, tenggorokan sudah kering. Ya Allah, kembalilah beliau ke pohon tersebut untuk sebuah kematian. Namun Allah tidak mengizinkan dia mati. Fastaiqadha wa wajada ma indahu, lalu ia tidurnya bukan untuk kematian, tidurnya Allah bangunkan, hidup. Lalu ia melihat ada seekor kuda di sampingnya dengan perbekalan yang masih lengkap. Kira-kira bahagianya seperti apa? Masya Allah. Yang tadinya mau mati karena mencari perbekalan, saat itu rupanya tidak jadi mati dan ia melihat kudanya masih ada dengan perbekalan yang masih lengkap. Sangat bahagia sekali.
Tapi Rasul mengatakan dalam sabdanya, Allah lebih bahagia dari musafir ini. Yang melihat kudanya kembali, kebahagiaan Allah lebih dari kebahagiaan musafir yang kudanya kembali. Ini kata iman yang dirahmati oleh Allah. Maka kemuliaan itu ada ketika kita langsung kembali kepada Allah saat kita melakukan kesalahan. Yang kelima, mohon maaf ini. Yang kelima, wa ayyu ibadika a'lam. Kata Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah hambamu yang paling pintar, yang paling cerdas ya Rabb? Allah tidak menjawab yang paling banyak baca bukunya, tidak. Yang paling pintar menjawab pertanyaanku, tidak. Tapi Allah menjawab, alladzi la yashba'u minal ilmi wa yajma'u an-nasi ila ilmi. Hambaku yang paling pintar adalah dia yang tidak pernah puas dengan ilmu yang dimilikinya. Dia yang tidak pernah puas dengan ilmu yang dimilikinya, dan dia mencari di luar. Bahkan musibah-musibah apa yang terjadi di masyarakat menjadi pelajaran hikmah bagi dirinya, yang ia jadikan pelajaran keseharian hidupnya. Masya Allah. Wa yajma'u an-nas ila ilmi. Tetangga sebelah meninggal dunia, ya, yang temboknya berhimpitan dengan tembok kita merenung, ya Allah, tetangga sebelah meninggal dunia, satu RT, beda nomor doang, nomor 9, kita nomor 10. Alhamdulillah, malaikat gak salah cabut, ya Allah. Kita merenung, Masya Allah, bahwa tetangga sebelah di usia 37 tahun meninggal dunia, saat kita saat itu usia 41, 42. Yang usianya lebih muda, justru dia lebih cepat dipanggil oleh Allah. Seharusnya yang tua yang lebih cepat dipanggil oleh Allah. Berarti kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran bagi dirinya, ilmu bagi dirinya, persiapan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dia kumpulkan itu menjadi pelajaran dan menjadi kehati-hatian bagi dirinya, ilmu. Dan pertanyaan yang kena dari Nabi Allah Musa alaihissalam, wa ayyu ibadika azna. Wahai Allah, siapakah hambamu yang paling kaya? Allah tidak menjawab yang paling banyak materinya, yang paling banyak hartanya, tidak. Tapi Allah menjawab, alladzi yarda bima yu'ta. Hambaku yang paling kaya di muka bumi ini adalah dia yang senantiasa ridho dengan pemberianku. Dia yang senantiasa ridho dengan pemberianku. Yang Allah beri kepada kita terkadang banyak, terkadang sedikit. Kita biasanya sering ridho dengan yang banyak. Betul. Ini kalau Bapak setiap bulan 100 juta, ridho nggak kira-kira? Nah, dari senyumnya saja sudah kelihatan, pasti ridho, betul. Masya Allah. Tapi kalau dapat 9 koma, itu kan 9 koma. Maksudnya setiap tanggal 9 udah koma. Karena 10 meninggal dunia ini, Masya Allah. Kita sering ridho dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang banyak. Tapi nyaris kita belum ridho dengan sesuatu yang kecil, yang mau menginginkan dari kita seluruhnya. Karena hidup ini adalah ujian. Alladzi yarda bima yu'ta. Masya Allah. Apa kata salafus saleh dahulu? Ketika Allah hujani dia dengan nikmat-nikmat yang banyak, dia menangis, ya Allah, ya Rabbana, mengapa kau anugerahkan nikmat yang banyak kepadaku, ya Allah, menjadikan aku lebih lama dihisab nanti. Allahu Akbar. Menjadikan aku lebih lama dihisab nanti di akhiratku, ya Allah, akan lama hisab ini. Maka agar hisab ini tidak lama, ya Allah, akan kulemparkan harta ini fakir miskin ke fakir miskin dan yatim piatu. Sedekah tidak berhenti. Allah uji lagi dengan kesempitan, dengan rezeki yang sangat sedikit. Justru dia mengatakan, alhamdulillah ya Allah, aku ridho dengan yang sedikit ini. Berarti hisabku sangat cepat, dan aku tidak lama nanti dalam hisabmu, ya Allah. Dan semoga aku bisa sabar bertahan dengan sedikit dari Engkau, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salafus saleh berbicara sedemikian rupa. Allahu Akbar. Ini Bapak Ibu,
Ya, kayanya seorang istri yang disebut dengan qanaah. Qanaah, betul kan? Qanaah itu adalah menerima apa adanya. Qanaah, ya, dikasih sejuta senyum, betul? Makan nasi sama rendang sama ongkos senyum, alhamdulillah. Ya. Semua bisa setiap hari begitu, amin ya. Ini kita bicara amin karena kita di masjid ini, takut diaminkan malaikat ini. Dan yang terakhir, ini 6 yang ditanyakan oleh Nabi Musa adalah sifat-sifat yang indah. Takwa, yang bijak, cerdas, mulia, kaya, pintar. Inilah yang dimiliki para nabi-nabi dahulu dan akhlak dambaan para nabi. Lalu mengapa Nabi Allah Musa menanyakan yang ketujuh? Yang ketujuh ditanyakan oleh Nabi Musa agar Nabi Musa punya kehati-hatian untuk menyikapinya. Apa yang ditanya oleh Nabi Musa yang ketujuh? Nabi Musa menanyakan yang ketujuh, wa ayyu ibadika afqar. Wahai Allah, siapakah hambamu yang miskin? Kalau tadi Nabi Musa menanyakan siapa yang paling kaya, yang terakhir punya kesempatan Nabi Musa menanyakan kepada Allah, siapakah hambamu yang paling miskin, yang paling miskin, yang fakir? Allah Ta'ala menjawab, ya sahibun manfusun. Hambaku yang paling miskin adalah mereka yang kerdil jiwanya, yang kerdil hatinya. Di dalam hatinya tidak ada zikrullah. Qillatul qiyamul lail, sedikit dia bangun malam. Wa qillatul tilawatul Quran, sedikit baca Qurannya. Ketika ruhaniyahnya itu sedikit, maka ketika menghadapi zaman dengan ujian yang banyak seperti ini, jiwanya akan kerdil. Lemah dia dalam melakukan amal-amal kebaikan. Karena yang memotivasi kita untuk bisa berbuat kebaikan adalah jiwa. Yang menjadikan kita meninggal dunia dalam keadaan tenang adalah jiwa mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa, kalau jiwa kita tenang, meninggalnya tenang. Jiwa kita kerdil, meninggalnya na'udzubillah min dzalik. Jiwa yang baik akan melahirkan amal-amal yang baik. Lihat Rasulullah SAW mendidik Abu Bakar As-Siddiq memiliki jiwa yang sangat indah. Ada kisah yang subhanallah Pak, mungkin kita menikmati untuk mendengar kisah ini. Abu Bakar As-Siddiq setelah wafatnya Rasulullah SAW mendatangi rumah Aisyah. Aisyah ini siapanya Abu Bakar, Pak? Hah? Putrinya Abu Bakar, istrinya Rasulullah SAW ini. Tahu nih sirahnya. Istrinya Rasul Aisyah, istrinya Abu Bakar, Bu Abu Bakar. Betul? Ini daripada pusing kita jawabnya. Istrinya Umar, Bu Umar. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Abu Bakar mendatangi Aisyah guna menanyakan satu pertanyaan. Wahai Aisyah, setelah Rasul meninggal dunia, adakah kebaikan Rasulullah yang belum aku lakukan? Yang belum aku lakukan. Luar biasa. Jiwa yang mutmainnah pasti mencari semangat untuk mencari kebaikan-kebaikan. Sampai pun wafatnya Rasul masih menanyakan kepada Aisyah, adakah amal kebaikan Rasul yang belum aku contoh, yang belum aku lakukan? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, la'annahu khair ya abdan ayah. Sepertinya udah semua ayah. Tidak, nak. Coba engkau pikir-pikir lagi. Tolong, nak, tolong. Adakah amal kebaikan Rasul yang belum aku contoh, yang belum aku lakukan? Mungkin itu wahai ayah. Sama tak? Itu ayah. Iya apa saya? Rasulullah SAW berangkat sholat subuh di masjid. Lalu beliau tidak pulang langsung setelah selesai sholat subuh. Beliau berzikir sampai nunggunya nongolnya matahari, ya, sebenarnya tuluh syams atau isyraq atau suruh. Kemudian sholat 2 rakaat. Dalam hadis sahih dinyatakan, barang siapa yang sholat di masjid lalu dia berzikir, tilawah atau berzikir atau tahlil, kemudian dia sholat 2 rakaat hatta tatu asyad, ketika nongol matahari syuruk atau isyraq, dia sholat 2 rakaat,
Lalu maka baginya pahala haji dan umroh sempurna. Ini hadis sahih, Pak. Iya. Teman kita biasa menjalankan ini saat hari Ahad, ya libur-libur, bukan hari biasa. Kalau di Mesir biasanya hari Jumat. Hari Jumat subuh, masya Allah bisa 10 sok. Kalau kita biasanya 2 sok. Subuh itu biasanya 2 sok, sok imam dan sok makmum. Betul ya? Sok imam dan sok makmum. Kata Abu Bakar As-Siddiq, anak tuh dari tajam dan kita. Kalau itu aku melakukannya kan. Belum selesai ayat aku cerita. Terus, iya, Rasul setelah sholat syuhur, beliau pulang ke rumah, masuk ke dapur, mengambil segelas susu dengan sepotong roti kering. Terus, beliau pergi keluar menuju pertigaan jalan raya. Di sana ada kakek tua orang Yahudi yang buta. Syekhun Ajuzun Yahudi. Orang tua yang lemah, yang miskin, buta dia. Rasul memberikan makanan roti kering dengan susu tersebut ke mulutnya. Walaupun orang tua itu ketika duduk sering mencela Rasulullah SAW. Masya Allah. Apa kata Abu Bakar? Itu naknya belum saya lakukan. Terima kasih saya. Berangkatlah Abu Bakar esok pagi menuju masjid, lalu menunggu datangnya syuruq sambil zikir. Lalu sholat 2 rakaat setelah syuruq, kemudian pulang ke rumah mengambil apa Pak? Mengambil roti kering dengan segala susu. Lalu meluncur menuju pertigaan. Benar, ada kakek tua orang Yahudi yang buta. Masya Allah, dari mulutnya keluar kata-kata yang keji. Muhammadun kadzdzab wa risalatu kadzdzab. Muhammad pendusta, misinya bohong semuanya. Dia tukang sihir. Dia telah menghina kakek nenek moyang kita semuanya. Dia adalah tukang sihir, dia bohong. Setiap kali duduk, hinaan, celaan, cacian kepada Rasul tidak berhenti. Masya Allah. Yang disuapkan oleh Rasulullah adalah orang yang dihina, orang yang menghinanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Misi Abu Bakar adalah mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasul. Tidak mengindahkan apa yang keluar dari mulut orang tua Yahudi yang buta ini, tidak. Misinya adalah berbuat kebaikan karena jiwanya jiwa penuh dengan kelembutan. Dia minta izin permisi, wahai bapak, mohon maaf ada sedikit makanan. Rupanya Abu Bakar salah menyuapkan makanan. Itu makanan roti kering disuapkan ke mulutnya, maka langsung dilempengkan. Tahu dilempengkan kan? Kalau dari contoh ini ya. Dibuang itu roti keringnya, puek, makan. Siapa kau? Kalau jelas Nabi, kau pasti bukan orang sebelumnya. Masya Allah. Abu Bakar menangis karena salah cara menyuapkannya. Rasul menyuapkan roti kering ke mulut orang tua itu. Roti kering ini dimasukkan ke dalam susu, baru dimasukkan ke mulutnya. Abu Bakar langsung roti kering ke mulut orang tua itu. Aki-aki Pak. Giginya sedikit, namanya aki-aki kan makanannya makanan metik. Tahu makanan metik? Ada motor metik, motor tanpa gigi, betul? Makanan metik, makanan tanpa gigi, agar bubur, berempat, celmot, habis aja. Ya. Kakek tua, Masya Allah, luar biasa. Menangis Abu Bakar. Pasti engkau bukan orang sebelumnya. Siapa orang sebelumnya yang menyuapkan aku dengan penuh kelembutan? Allahu Akbar. Rupanya kakek tua tidak mengetahui siapa yang menyuapkannya. Abu Bakar menangis saat itu. Engkau tidak tahu siapa yang menyuapkan engkau dengan penuh kelembutan. Ini manual. Siapa dia? Wa aina beliau yang menyuapkan engkau setiap paginya adalah orang yang setiap engkau duduk engkau menghinanya. Setiap kali engkau duduk engkau menghinanya. Inna Muhammad, na'am inna Muhammad Rasulullah. Dia Muhammad Rasulullah SAW. Yang setiap engkau duduk engkau menghinanya, dia menyuapkan ke mulutmu. Inna Muhammad menangis. Yang aku cela adalah orang yang menyuapkan aku setiap pagi duduk di sini. Iya. Innahu al-yawm, mana orang itu saat ini? Mana orangnya? Innahu raja'a ila rabbihil a'la. Dia telah kembali ke haliman Allah Subhanahu wa taala. Innahu dia sudah meninggal dunia. Iya. Dia sudah meninggal dunia.
Abu Bakar menangis lantaran dua hal. Yang pertama, salah dalam mengamalkan dan contoh Rasul. Yang kedua, Abu Bakar menangis karena orang yang disuapkan tidak mengetahui siapa yang menyuapkannya. Aina qabrahu, mana makamnya, mana kuburnya? Dullani ala qabrihi ya akhi. Wahai saudaraku, mana makamnya? Tunjukkan mana makamnya. Dipegang tangannya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menuju pusara Rasulullah SAW. Di pusara itulah ia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Inilah jiwa-jiwa yang penuh dengan kelembutan, akhlak memaafkan orang lain, akhlak yang sangat indah dari Rasulullah SAW yang patut kita contoh. Jiwa-jiwa yang penuh dengan kelembutan, akhlak yang sangat indah. Semoga kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah SAW dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari akhlak para nabi yang bisa kita lakukan dan bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Astagfirullahaladzim, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.